Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardina wa rabbil falaki ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar karim wa wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi Allah. Yang kami hormati alhamdulillah, insyaallah Ustaz Iman, insyaallah mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur yang barokah, dan mudah-mudahan selalu bisa bersama-sama dengan kita untuk terus menuntut ilmu yang Allah. Juga yang kami hormati seluruh para jemaah yang hadir malam hari ini maupun yang tidak bisa hadir malam hari ini. Mudah-mudahan zikir kita malam hari ini tercatat sebagai amal soleh, dan hadirnya kita malam hari ini insya Allah tercatat sebagai orang-orang yang berjihad kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya man arada dunya fa alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada al-maut fa alaihi. Barang siapa yang ingin kebaikan di dunia, keuntungan di dunia, maka harus tahu ilmunya. Ya, karena kalau kita kerja, melamar kerja nggak tahu ilmunya pasti ditolak. Ngeblank. Apalagi akhirat. Maka baru faman aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Maka orang yang menginginkan selamat di akhiratnya itu pun harus tahu ilmunya. Dan yang menginginkan keduanya itu juga harus tahu ilmu. Maka ilmu ini yang akan membukakan pintu rahmatnya Allah. Dengan ilmu inilah amal-amal kita akan tercatat sebagai amal soleh. Karena amal yang tanpa dibarengi dengan ilmu, amal itu tertolak. Tapi ilmu yang tidak diamalkan itu pun ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi amal yang didasarkan atas ilmu dan ilmu yang harus kita amalkan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah dihadirkan kita ke majelis ini, dan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang diutus oleh Allah untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita, mengajarkan bagaimana kita mengenal Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana jalan untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa mengikuti ittisal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya Allah. Ternyata Kang Iman bisa bahasa Jawa ya. Kita cangkem doang kan. Bisa bahasa Jawa. Cangkem doang. Pakai bahasa Jawa. Masya Allah. Inilah ternyata memang entah dari mana asal usulnya. Kalau orang ngaji kitab itu memang lebih mudah kalau bahasa Jawa. Enakan. Lebih mudah bahasa Jawa. Jadi kita ikutan ya bahasa Jawa. Alhamdulillah, insyaallah kita akan merutinkan mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Jadi kitab kecil Arba'in Nawawi isinya adalah hadis-hadis, 40 hadis. Sebenarnya isinya enggak 40 hadis, ada 42, 43 hadis. Ini 40 hadis dalam Arba'in Nawawi ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang menjaga 40 hadis ini, dihafalkan, kemudian dirasakan, diamalkan, maka orang tadi dijamin masuk surga. Hanya 40 hadis. Padahal hadis itu ribuan, tapi diringkas dalam 40 hadis, 40 perkara-perkara agama itu
bisa menjaga baik dihafalkan ataupun diamalkan dijamin masuk surga Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita bil barakah kitab Arba'in Nawawi ini kita bisa khatam dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Karena ternyata ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan. Jadi bukan hanya ilmu yang manfaat kita mengajar, tapi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Maka kalau belajar ilmu kebal, nah ini hati-hati. Supaya ilmunya manfaat harus dibaca orang. Dibaca orang. Ya kan? Kalau nggak dibaca orang berarti nggak manfaat. Nggak manfaat. Maka nggak usah belajarin yang begitu. Nggak usah. Kita belajar yang begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis ingkang awal. An Amirul Mukminin, kaceritake saking Amirul Mukminin Abi Hafsin, rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab, ya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mugi beritanya sapa Umar Gusti Allah. Qala sapa Amirul Mukminin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu mirah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah, innamal a'malu, angin pestine pirang-pirang amal iku biniyatin kelawan nganggo niat. Wa innama likulli imri'in, lan angin pestine saben-saben perkara ma utawi ana perkara nawakan niat sapa wong. Bahasa Jawa kan? Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal, segala amal-amal, baik amal yang bersifat zahir, amal yang bersifat rohani, atau amal yang bersifat qalbi. Jadi amal itu ada 3. Maka di sini sebutan innamal a'malu binniyat. Angin pastinya pirang-pirang amal. Nah, amal ini ada 3. Ada amal zahir, ini li islahil jawari, untuk memperbaiki jismani kita. Ilmunya adalah ilmu syariat. Kemudian yang kedua, amal qalbiyah. Amal qalbu ini apa namanya? Amal tarikat disebutnya. Jadi li islahil qulub, untuk membersihkan, membaguskan qalbu kita. Dan yang berikutnya adalah amal hakikat. Tujuannya adalah li islahil arwah. Jadi jismani kita ini beramal, kemudian batiniah kita beramal, dan ruh kita beramal. Jismani kita akan disebut melakukan amal-amal yang baik ketika jismani kita bisa melakukan amal-amal yang sesuai dengan syariat. Contohnya, di dalam syariat tidak boleh menyakiti orang. Ada hukumnya haram kita menyakiti orang. Kalau kita masih menyakiti orang, berarti kita melanggar syariat. Di dalam syariat tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain. Tidak boleh nyolong, tidak boleh korupsi, tidak boleh jimpit. Jimpit itu mutil gitu kan. Apa sih ya? Nyopet lah. Gak boleh seperti itu. Kalau kita melakukan itu berarti jismani kita ini belum baik.
Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang halal. Tidak boleh makan makanan daging hewan yang mati yang tidak disembelih, tidak boleh makan darah hasil sembelihan. Kemudian tidak boleh makan daging-daging yang haram. Tapi kita masih makan itu berarti jismani kita ini belum baik. Supaya jismani kita baik, maka amal-amal jismani itu harus sesuai dengan syariat. Kalau Allah memerintahkan, berarti itu wajib. Allah melarang, itu pun harus kita tinggalkan. Maka supaya kita tahu mana amal-amal yang baik yang disarankan atau disunahkan, dan mana amal-amal yang haram yang dilarang oleh Allah. Ilmunya adalah ilmu syariat. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ilmu syariat. Maka alhamdulillah tadi kita sudah mulai ada kitab Safinatun Najah. Ini kitab yang membahas tentang amaliyah jawarih kita, supaya anggota badan kita ini bagus, supaya diri kita ini bersih, tidak termakan perkara-perkara yang haram, tidak masuk hal-hal yang buruk, sehingga jismani kita menjadi jismani yang sehat secara syar'i. Bukan hanya sehat secara medis, tapi sehat secara syar'i. Kemudian yang kedua, amal itu ada amal thariqah. Amal thariqah tujuannya li islahil qulub. Nah, hati kita ini pun harus dijaga. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Walaupun kita hanya kerentek, apa kerentek? Kalau bahasa Jawa itu kerentek, kotor, batin. Orang tetangga punya mangga, lagi musim mangga, kelihatannya bagus-bagus gitu ya, udah kuning-kuning lah, dipetik-petik. Ini mati malam, orangnya pergi kerja, masa nyolong mangga ini. Hanya kerentek. Itu belum kita ucapkan, hanya di hati kita. Itu sudah tercatat sebagai satu amal buruk. Masya Allah. Makanya amal buruk ini luar biasa. Amal qalbiyah kita, jangankan yang didohirkan, yang tidak didohirkan itu pun sudah dicatat. Apalagi amal buruk, niat yang terbersit di dalam hati kita, kemudian kita dohirkan. Ini repot. Ikhlas tidak ikhlas pasti diterima. Beda dengan amal baik. Kalau amal baik kita nggak ikhlas, amal baiknya tidak diterima, syarat rukunnya tidak terpenuhi pun amal baik tidak diterima. Syarat rukun sudah dipenuhi, adabnya tidak dipenuhi, itu pun belum bisa dibilang sempurna. Tapi kalau amal buruk, mau ikhlas, mau memenuhi syarat, mau enggak, semuanya pasti langsung diterima. Makanya harus kita perbaiki. Amal qalbiyah kita ini harus diperbaiki. Maka untuk memperbaikinya itu harus belajar ilmu qalbiyah, itu ilmu thariqah, ilmu yang digunakan li islahil qulub, untuk memperbaiki qalbu kita. Dalam qalbu kita ini banyak sekali penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit batiniah itu tempatnya ada di dalam qalbu kita. Sombong, iri, dengki, ujub, riya, takabur, pelit, kikir, koret, percaya, ya kan? Ini semuanya ada dalam hati kita. Kalau ini tidak kita perbaiki, maka amal-amal dohir tadi yang untuk memperbaiki jawarih kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki jasmani kita, tidak akan pernah bisa tercapai. Maka dua ilmu tadi harus kita cari ilmunya, supaya apa? Amal jawarih, amal dohirnya baik, qalbunya pun juga baik. Nah yang ketiga ini lebih berat lagi, yaitu amal hakikat. Tujuan daripada amal hakikat adalah li islahil arwah,
untuk memperbaiki ruh kita. Jadi ada orang yang tidak punya ruh, maka orang itu akan dibuang. Coba kalau orang sudah tidak ada ruhnya, maka akan dibuang. Maka amal-amal yang tidak ada ruhnya, atau amal-amal yang ruhnya tidak sempurna, itu pun amal yang tidak bisa dikatakan amal itu diterima oleh Allah. Maka supaya amal-amal kita diterima, harus dengan ketiganya. Nah, kalau kita beramal kok tidak dengan ketiganya, ini tidak akan diterima amalnya. Jadi dalam kita melakukan satu amaliyah itu harus disertakan 3 ilmu tadi: ilmu syariat, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Contohnya, ketika kita sholat, secara syariat harus pertama kita tahu tata cara sholat. Kemudian sudah mulai sholat harus ada syaratnya, penuhi dulu syaratnya. Orang sholat harus dalam kondisi suci, tempatnya yang suci. Maka harus, supaya suci apa? Wudu. Jadi wudu itu bagian daripada syaratnya sholat. Wudu itu tidak wajib. Asal-muasalnya wudu tidak wajib. Tapi karena wudu menjadi satu syarat sahnya sholat, maka wudu menjadi Wajib. Nah, itu kita harus tahu ilmunya. Kita pelajari nanti di kitab sambil belajar bagaimana cara wudu yang baik. Karena khusyuknya sholat itu dimulai dari wudu. Jadi kalau kita sholat kok susah khusyuknya, kita lihat dulu wudunya benar atau tidak. Wudunya sudah benar, kita lihat jismani kita sudah benar atau belum gerakannya. Ini harus. Maka saya begini Pak, salah satu tanda bahwa orang itu sholatnya tidak bisa khusyuk atau sulit khusyuk, itu perutnya gendut Pak. Kalau orang perutnya gendut kayak saya ini susah Pak, khusyuknya susah Pak, bener. Makanya kalau bisa perutnya jangan gendut-gendut, karena ternyata para ulama-ulama itu menyebutkan supaya kita bisa sholat dan sholatnya khusyuk. Di dalam sholat ketika Allahu Akbar itu ada gerakan tangannya terus, ada yang dimiringin ke sini, ada yang ke sini, ada yang begini. Nah, ulama jumhur itu agak miring ke sini. Ada yang mengatakan tujuannya untuk menjaga qalbu kita. Bermacam-macam ilmunya. Tapi kalau saya mengatakan kenapa dimiringkan, supaya apa? Supaya perutnya ini tidak ketutupan. Sehingga orang yang sholat menurut ulama sufi itu pandangan matanya itu memandang ke ujung jari-jari kaki. Jadi kalau kita perutnya gendut pasti nggak akan bisa kelihatan, susah. Jadi sulit untuk bisa khusyuk. Nah, ini amal qalbiyah. Jadi jasad dengan ilmu syariat, kemudian ruh tadi, yang berikutnya adalah rasa. Jadi ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat itu harus semuanya ketiga-tiganya. Jadi dalam satu amal itu harus dibarengi ketiganya. Maka ilmu ketiganya ini harus kita kaji. Karena amal yang dilakukan hanya secara zahir saja itu tidak akan diterima oleh Allah. Tapi amal yang hanya dilakukan secara qalbiyah saja itu pun tidak akan diterima oleh Allah. Jadi begitu kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datang ke masjid sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, ternyata yang sholat hanya jismaninya saja. Ruhaninya masih ingat pekerjaan, qalbunya masih ingat ke pasar, qalbunya masih ingat istri belum dijemput, qalbunya masih ingat besok anak sekolah mau bayaran belum punya duitnya. Makanya orang-orang yang sholat tapi seperti ini sholatnya belum disebut sholat yang khusyuk. Maka supaya sholatnya bisa khusyuk harus dihadirkan pula qalbunya.
Kalau kalbunya bisa sholat, semakin dalam kita lakukan, kita rasakan, maka jasad kita sholat, ruh kita sholat, rasa kita pun ikut sholat. Maka ini kalau sudah ketiganya, nanti di hadis yang kedua kita memenuhi apa yang disebut dengan rukun agama. Di rukun agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Islam ilmunya tadi ilmu syariat, iman ilmunya ilmu tauhid, ihsan ilmunya adalah ilmu hakikat, ilmu tauhid. Jadi ketiganya ini harus bersamaan. Kalau tidak bersamaan, maka amal-amal kita belum tercatat sebagai amal. Tapi bagaimana supaya kita bisa terus mengamalkan? Ya amalkan saja. Karena kita tidak tahu mana amal yang Allah akan berikan kekhusyuan kepada kita. Kalau kita berhenti sholat karena kita tidak khusyuk, selamanya tidak akan pernah bisa khusyuk. Tapi walaupun belum khusyuk, kalau kita terus melakukan, maka makin banyak kesempatan kita untuk bisa khusyuk. Jadi amal-amal kita, baik amal zahir, amal batin, atau amal ruh, itu semuanya harus disertai dengan niat. Dan yang menjadi inti daripada amal-amal itu adalah niat kita. Maka niat ini menjadi satu perkara yang penting. Wa inna malikul imri'in, lan angin mesti saben-saben perkara tawi ana perkara nawa kang niat sapa. Jadi setiap amal-amal tadi itu tergantung niatnya. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka faman mongko sapane wong kanat kang ana sapa apa hijratuhu, hijrah iman iku ila Allah maring Gusti Allah wa rasulihi, lan maring Rasulullah Allah, fa hijratuhu ila Allah wa li rasulihi. Maka barang siapa yang niat melakukan amal-amal itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan dicatat sebagai niat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita niatnya kepada selain Allah, berarti termasuk orang yang mensyirikkan Allah, termasuk orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah. Alhamdulillah. Ini harus kita kaji. Ini harus kita pelajari untuk memperbaiki diri kita. Walaupun tidak sempurna, tapi insya Allah orang-orang yang mau mengkaji ilmunya Allah, walaupun tidak paham. Saya kemarin sebutkan ngajinya tulen, metu terus kelalen. Di sini ya benar dengerin, begitu pulang ditanya apa nggak ingat sama sekali, itu apa-apa. Tapi insya Allah orang-orang yang mau mengkaji ilmu-ilmunya Allah di dunia ini, di akhirat Allah akan kirimkan 2 malaikat yang mengajarkan di dalam kuburnya. Jadi nanti akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang yang arif dan orang yang alim. Datang ke majelis ilmu, walaupun tidak paham, harus terus kita lakukan. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, dan barang siapa yang tujuan daripada amal-amal tadi adalah untuk dunia, maka yusibuha, akan mengenai baginya dunia. Awi mara'atin, atau tujuannya itu karena seseorang yang kihuha, yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka tujuan amal-amalnya tadi itu sesuai dengan apa yang ada di dalam niatnya. Jadi niat ini yang menjadi pokok. Jadi kalau kita melakukan amal-amal apapun itu amaliyahnya, harus disertakan dengan niat. Kita banyak beramal, kita sedekah, misalnya sedekah banyak memberikan makan pada anak yatim, tapi kita niatnya itu supaya dipuji orang, supaya niatnya karena ingin dianggap orang baik, karena niatnya karena supaya dianggap orang normal dan sebagainya, maka
yang dia dapatkan ya hanya itu. Jadi niat ini yang baik adalah niat yang ikhlas, niat yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhlas ini ada beberapa tingkatan. Niat ikhlas ini ada tingkatan. Al-ikhlasu ala salah satu darajat. Derajat ikhlas itu ada 3. Minimum kita ada pada derajat yang paling bawah, itu sudah selamat. Yang pertama adalah ikhlasnya orang awam. Apa ikhlasnya orang awam? Beribadah hanya karena Allah dengan menginginkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kalau kita beribadah karena Allah, tapi niat kita untuk mencari supaya Allah memberikan kemudahan di dunia ini, supaya Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah, itu sudah termasuk ikhlas. Tapi ini ikhlas golongan orang-orang yang awam, orang-orang umum, tingkatan pertama. Contohnya kita baca Yasin, baca Waqiah supaya rezekinya dimudahkan, membaca tabarruk supaya nanti sakaratul mautnya dimudahkan. Ini ikhlas, tapi ikhlas derajat yang pertama. Kalau kita melakukan amal-amal itu karena Allah dan ikhlas, walaupun dengan disertai keinginan-keinginan kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat, ini sudah termasuk golongannya ikhlas, sudah selamat gitu. Tapi masih ada ikhlas derajat yang berikutnya, yaitu ikhlasul khawas, ikhlasnya orang-orang khusus. Ikhlasnya orang-orang khusus ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa mencari kemaslahatan dunia, tapi hanya meminta kepada Allah supaya diberikan kemaslahatan akhirat. Dia tidak menginginkan lagi kemaslahatan dunia, tidak meminta kepada Allah, tapi hanya meminta kepada Allah supaya Allah masukkan ke dalam surganya, supaya Allah angkat derajatnya, ditempatkan di surganya Allah yang paling tinggi, supaya bisa bertemu dengan Allah. Ini ikhlas derajat yang kedua. Ikhlas derajat yang ketiga yaitu ikhlas khawasul khawas. Nah, ini ikhlas orang-orang yang khusus VVIP. Ini orang-orang yang lebih khusus lagi. Nah, ikhlasnya orang-orang yang seperti ini adalah beribadah kepada Allah hanya karena memang tugasnya beribadah. Sudah tidak meminta apa-apa lagi kepada Allah. Karena kita ini hamba, kita ini makhluknya Allah, dan tugas kita adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tugasnya hanya beribadah saja kepada Allah. Tidak meminta kemaslahatan dunia, tidak meminta kemaslahatan akhirat. Ini ikhlas derajat yang paling tinggi, lebih mahal lagi. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita menjadi orang yang sangat-sangat beruntung di dunia dan akhirat. Tapi kelasnya kita minimum, ya kan? Kita beribadah karena Allah, dan mudah-mudahan dengan ibadah itu Allah berikan kemudahan. Kita baca wirid, berzikir supaya apa? Kerjanya dipermudah, mencari rezekinya jadi gampang, dibukakan jalan oleh Allah. Tidak apa-apa. Misalnya kita lagi sulit, dagang sulit, bagaimana? Baca ini, baca itu, boleh. Minta kepada Allah dengan apa? Dengan kita berwirid, dengan kita melakukan aurat-aurat, mengamalkan A, B, C dan sebagainya. Silahkan. Tapi ingat, jangan menggantungkan bahwa kita sudah mengamalkan tadi Allah memberikan, jangan. Tapi meminta kepada Allah dengan wasilah kita berwirid tadi. Jangan kita sudah mengamalkan Fatihah 40 kali, wah ini gara-gara Fatihah ini. Nah, jangan. Oh, kita sudah membaca sholawat nariyah 4444, kemudian hajat kita langsung dikabul. Wah, ini gara-gara saya baca sholawat nariyah. Tapi
meminta kepada Allah dengan wasilah kita membaca sholawat, dengan wasilah kita membaca suratul Fatihah, dengan membaca wirid ini wirid itu silakan. Tapi keyakinan kita tetap kepada Allah. Ini niat. Jadi segala sesuatu yang kita amalkan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya bagus, niatnya baik, tercatat sebagai amal yang baik. Tapi kalau kita niat kemudian kita tidak melakukan niat itu pun Allah berikan rahmatnya kepada kita. Walaupun kita niat, ini baik nih, kita niat mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa naik haji, baru niat, mudah-mudahan tahun depan bisa daftar haji, baru niat, ini sudah tercatat sebagai amal soleh. Maka jangan pelit-pelit niat. Apapun kegiatan kita, yang sulit, yang lama itu bukan kegiatannya, tapi yang sulit ada niatnya. Niat itu masya Allah. Niatnya lama, bertahun-tahun nggak niat-niat, nggak beneran niatnya. Begitu sudah niat, ada niat tingkat yang kuat, ternyata dilakukan hanya sebentar. Nggak usah jauh-jauh, sholat aja Pak. Kita sholat niatnya lama, nanti dulu lah. Begitu dilakukan paling 2 menit, 3 menit, paling lama 5 menit sudah beres. Jadi segala sesuatu yang sulit itu niatnya. Jadi maka dari sekarang, ayo, setiap ada amal baik niatkan, dan setiap niat baik segerakan. Kalau sudah punya niat baik segerakan. Yang belum nikah misalnya, ingin cepat-cepat itu segerakan, jangan ditunda-tunda. Yang mau nambah lagi ya, silakan. Niatkan dulu aja, niatkan dulu. Siapa tahu Allah segerakan. Gimana? Yang penting niatnya dulu. Kalau kita tidak niat, bagaimana kita akan melakukan? Kalau melakukan tanpa niat, maka amal itu disebutnya amal yang mubah. Contohnya kita makan, minum, ini amal mubah. Kalau kita tidak meniatkan, mubah amal. Mandi, coba kalau kita mandi, ada nggak yang mandi terus niat? Niatnya apa? Paling kalau mandi wajib ada niatnya. Kalau mandi biasa, pulang kerja, badan lengket, terus mandi. Sananya ini ada gak yang niat? Ayo, tahu juga jegur, air 1 bak habis. Keluar, ditanya apa mandi apa? Pokoknya mandi. Ini amal mubah, gak ada niatnya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, pentingnya ilmu. Amal-amal yang mubah bisa menjadi amal yang sunnah. Kalau yang mandi wajib, itu amal wajib, memang harus ada niatnya, ada tata caranya. Tapi kalau amal-amal yang mubah kita tidak tahu ilmunya, maka akan menjadi sia-sia. Kalau kita tahu ilmunya, begitu pulang kerja, mandi, masuk kamar mandi kita baca doa, selesai mandi kita niatkan. Niatnya apa? Niat mandi taubat. Mandi taubat itu tidak terbatas, silakan mau siang, mau sore, mau malam, niatkan mandi taubat. Nawaitul husna li taubati anidunu lillahi ta'ala. Gugur dari atas dulu, tengah, baca doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Setiap gayung kita berdoa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. 3 kali tengah, 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Berikutnya silahkan sampai terasa puas basahnya. Baca doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dengan niat mandinya kita adalah mandi taubat. Siapa tahu kita di kerjaan banyak salah, banyak dosa, kita taubati pulang.
pagi, mandi pagi, kita niatkan juga mandi taubat. Siapa tahu kan, kita selama tidur banyak lupa kepada Allah, kita niatkan mandi taubat dari dosa-dosa. Mandi yang tadinya cuma ngabisin sabun, ini jadi mandi yang bermanfaat, mandi yang terhitung sebagai sunnah, yaitu mandi taubat. Ini pentingnya ilmu. Masih banyak lagi amal-amal yang belum tentu amal itu menjadi amal baik walaupun terlihat baik. Tapi belum tentu juga amal itu yang terlihat buruk tapi itu amal buruk. Karena semuanya ada ilmu. Maka pentingnya ilmu kita kaji sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Rawahu Imamul Muhaddatsain Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badrina Al-Bukhari. Ini adalah nama lengkap daripada Imam Bukhari. Wa Abu Husain Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi Sahih Imam alladhi huma as-sahih kutubil musannaf. Dan juga ini adalah nama lengkap dari Imam Muslim. Kita kenalnya Bukhari dan Muslim. Dan kitab hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim itu disepakati sebagai kitab hadis yang paling sahih. Jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu semua rawi sepakat. Dan sebenarnya hadis-hadis yang paling sahih itu adalah Imam Bukhari dan Muslim. Tapi jangan menafikan yang lainnya. Ada Imam hadis itu ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 7. Nanti semuanya di sini ada, dari Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Tabarani, ada dari kitab ini semua. Jadi jangan menafikan hadis-hadis yang lain selama itu disepakati oleh para ahli hadis, baik matan ataupun rawinya disahihkan oleh mereka, harus kita lakukan. Hadis jumlahnya banyak. Jadi seandainya ada hal-hal yang kita belum tahu, oh ini perkara ini benar apa tidak, kemudian kita langsung itu nggak ada dalilnya, cari dulu. Barangkali kita belum tahu, atau barangkali di hadisnya tidak ada, tapi di Al-Quran sudah jelas. Hadis itu kan kadang turunnya hadis itu karena ada perkara-perkara yang di Al-Quran itu belum tertulis secara jelas. Maka ada hadis. Tapi kalau di Al-Quran sudah jelas, bisa jadi tidak ada hadisnya. Inilah pentingnya kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dari kita. Dan ini hadis yang pertama. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan minimum satu hadis, 40 kali pertemuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, barokah buat kita semuanya. Ya walaupun tidak paham, siapa tahu besok, lusa atau nanti Allah berikan pemahaman. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya sambil ngopi-ngopi, dipersilakan. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.